Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu lagi dengan kami, Lukman Syarif, guru SMA Muhammadiyah 1 Muntilan, dalam materi pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang masuknya Islam ke Indonesia. Tentu kalian tahu bahwa sebelum adanya Islam di Nusantara ini, nenek moyang kita dulu beragama Hindu, beragama Buddha, adapun animisme dan dinamisme. Tapi semenjak masuknya Islam ke Indonesia yang dibawa oleh beberapa dari orang-orang Arab, orang-orang Gujarat, dan orang-orang Persia. Salah satunya di sini sebutkan ada beberapa teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama yaitu teori Gujarat, yang kedua teori Arab, dan yang ketiga teori Persia. Untuk lebih jelasnya silahkan bisa simak video di bawah ini. Teori Gujarat. Teori ini didukung oleh Snook Horgrove, Willem Sotherham, Bernard Fleck, dan J. Pitt Nepel. Menurut teori Gujarat, Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13, dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat. Gujarat itu wilayah India ya guys. Lalu apa sih yang menjadi dasar dari teori ini? Ada dua bukti yang mendukung teori ini guys. Pertama, batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Samudra Pasai yang meninggal tahun 1297. Batu nisan Sultan bercorak Gujarat, India. Hal ini diyakini oleh para sejarawan sebagai bukti kuat bahwa pengaruh Gujarat telah ada di Aceh. Bukti kedua yaitu tulisan Marco Polo, seorang pedagang dari Venesia, Italia yang menyatakan pernah singgah di Perlak pada tahun 1292 dan mendapati banyak penduduknya beragama Islam. Marco Polo juga menyebutkan peran dari pedagang-pedagang India yang aktif dalam penyebaran agama Islam. Teori Mekah. Teori ini didukung oleh Buya Hamka dan J. Van Leer. Menurut teori Mekah, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7, dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Dasar teori ini adalah adanya pemukiman Islam tahun 674 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Para pedagang Arab tersebut juga melakukan pernikahan dengan penduduk lokal sehingga agama Islam semakin menyebar di Nusantara. Menurut Hamka, kedatangan awal bangsa Arab tersebut tidaklah dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi lebih kepada motivasi dan dorongan untuk menyebarkan agama Islam. Menyanggah teori Gujarat, menurut teori Mekah, Sultan-Sultan Pasai menggunakan gelar Al-Malik, gelar yang lazim dipakai di Mesir saat itu. Selain itu, teori ini meyakini Islam yang berkembang di Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, mazhab besar di Mesir dan Mekah pada masa itu. Sedangkan daerah Gujarat menganut mazhab Hanafi. Kalau kalian belum tahu apa itu mazhab dalam Islam yaitu pandangan tentang hukum yang berlaku. Misalnya tata cara sholat, hukum memakai cadar, dan lain-lainnya. Dalam Islam ada 4 mazhab utama, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Teori Persia. Menurut teori yang didukung oleh Hussein Jaidiningrat dan Umar Amir Hussein ini, Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Kalangan ahli sejarah sering menyebutkan Kepulauan Nusantara sebagai bagian dari wilayah operasi dakwah dan wilayah dagang kerajaan Persia di masa lalu. Bukti pendukung teori ini adalah adanya upacara tabut atau tabui. Upacara tabut diperingati setiap tanggal 10 Muharram di Bengkulu dan Sumatera Barat untuk wafatnya Hasan bin Ali dan Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad. Perayaan ini disebut juga dengan perayaan Asyura. Perayaan Asyura ini juga merupakan ritual tahunan di Persia.
Tradisi dan lambang-lambang yang ditampilkan dalam upacara tabut memiliki kesamaan dengan tradisi di Persia. Selain itu, kesamaan tradisi Persia juga dapat kita lihat pada perayaan Maulid Nabi atau Maudul Lompoa di Cikoang, Takalar, Sulawesi Selatan. Sudah jelas ya dari video yang diputarkan tadi, kita bisa melihat yang namanya Islam masuk ke Indonesia itu dibawa oleh ada teori-teorinya. Yang pertama adalah teori Gujarat, yang kedua teori Arab, dan yang ketiga teori Persia. Bukan di situ teori Gujarat itu Islam masuk ke Indonesia kurang lebih pada abad ke-13 dengan bukti ditemukannya makam pendiri dari kerajaan Samudra Pasai, yaitu Sultan Malik Al-Saleh. Dan bukti juga yang ditulis oleh pelaut dari Italia yang bernama Marco Polo. Selanjutnya untuk teori Arab itu masuk kurang lebih pada abad ke-7, yaitu dengan adanya bukti perkampungan muslim di pantai barat Sumatera. Selanjutnya yang terakhir ada teori dari Persia dengan bukti banyak sekali kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia yang ada kesamaannya dengan yang ada di daerah asalnya, yaitu Persia, seperti tabut di Bengkulu dan upacara-upacara yang lain seperti yang ada di Takalar, Sulawesi Selatan. Mungkin sekian dari kami video yang dapat kami sampaikan, pembahasan dari yang dapat kami utarakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.